Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 27 April. 1. Santo Petrus Canisius, Imam dan Pujangga Gereja. Petrus Canisius lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1521 di Nijmegen, Belanda. Ketika itu Nijmegen masih termasuk bagian wilayah Keuskupan Agung Kolon dan berada di bawah kekuasaan Jerman. Petrus adalah putra tertua dari Yakob Canis. Yakob Canis, ayahnya menjabat sebagai wali kota Nijmegen, dan menjadi guru pribadi bagi anak-anak raja dari Lorraine. Semasa hidupnya Petrus menyaksikan pergolakan hebat dalam tubuh gereja oleh munculnya gerakan reformasi pimpinan Martin Luther. Pada umur 14 tahun, Petrus masuk Universitas Kolon dan mencapai gelar Magister, Master of Arts, pada usia 19 tahun. Ia bercita-cita menjadi seorang ahli di bidang hukum. Untuk itu ia melanjutkan studinya di Universitas Louvain. Tetapi kemudian ia berubah haluan. Ia mulai tertarik dengan kehidupan membiara. Ketertarikannya pada kehidupan membiara ini berkaitan erat dengan cara hidup para pertapa di biara Kartusian yang disaksikannya sendiri selama belajar di Kolon. Karena itu, ia kembali ke Kolon untuk belajar teologi. Di sana ia mengikuti latihan-latihan rohani Santo Ignatius dari Loyola, yang dipimpin oleh Petrus Faber, seorang imam Yesuit yang saleh. Latihan rohani ini sungguh meresap dalam hatinya sehingga Petrus memutuskan untuk menjadi seorang imam Yesuit juga. Niatnya untuk memasuki biara Kartusian dibatalkannya. Ketika berumur 22 tahun, Petrus memasuki Serikat Yesus di Kolon. Petrus turut mendirikan rumah Yesuit pertama, tempat ia menjalani masa novisiatnya. Pada tahun 1546, ia ditabiskan menjadi imam dan segera terkenal sebagai pengkhotbah ulung. Kardinal Otto Truchas von Walberg, Uskup Augsburg, memilihnya menjadi teolog pribadinya pada Konsili Trente. Dalam konsili itu, Petrus mendapat kesempatan untuk berbicara, baik di Trente maupun di Bologna. Kemudian ia dipanggil ke Roma oleh Santo Ignatius sendiri. Dan pada tahun 1548 ia dikirim untuk mengajar retorika di sekolah Yesuit pertama di Messina, Sisilia. Sebagai jawaban terhadap permohonan Raja William keempat dari Bavaria, yang membutuhkan profesor-profesor Katolik untuk melawan ajaran-ajaran bid'ah, Paus Paulus ketiga tahun 1543 sampai tahun 1549 mengirimkan Petrus dan dua orang imam Yesuit lainnya ke Ingolstadt untuk mengajar di sebuah universitas yang ada di sana. Pada tahun 1550, setahun setelah Petrus mengucapkan kaul kekal dalam Serikat Yesus, Petrus diangkat menjadi rektor Universitas Ingolstadt. Melalui khotbah-khotbah dan katekesenya, ia berhasil membangkitkan lagi semangat hidup keagamaan di kalangan umat di wilayah itu. Pada tahun 1552, atas permohonan Raja Ferdinand pertama dari Austria, ia pergi ke Vienna untuk menjalankan misi yang sama. Di Vienna, Raja Ferdinand menawarkan kepadanya jabatan uskup Vienna, tetapi selalu ditolaknya. Pada tahun 1554, atas permohonan Paus Julius ketiga, Ignatius Loyola mengizinkan Petrus menjadi administrator tata suci yang mengalami kekosongan. Di sini ia menyusun buku katekismusnya yang terkenal, Ringkasan Ajaran Kristen, yang dipakai oleh seluruh Eropa selama beberapa abad sebagai buku pegangan. Kemudian ia menyusun lagi dua buku katekismus yang lebih singkat untuk sekolah-sekolah. Kemudian Petrus diangkat sebagai pemimpin serikat untuk sebuah wilayah kerja Yesuit yang meliputi Jerman Selatan, Austria, dan Bohemia. Dalam masa kepemimpinannya, ia membuka sebuah kolose di Munich dan Praha dan bertanggung jawab atas pembaharuan sekolah-sekolah di Augsburg.
Pada tahun 1562, ia mendirikan sebuah kolose di Innsbruck dan mengambil bagian sebagai pembicara dalam Konsili Trente sebagai teolog kepausan. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai pemimpin serikat, ia mengajar di Universitas Dillingen, Bavaria. Di sini ia giat menulis suatu seri buku sebagai tanggapan terhadap sebuah buku yang diterbitkan sekelompok penulis Protestan dari Magdeburg. Karyanya yang terakhir diselesaikan di Freiburg, Switzerland, tempat ia mendirikan sebuah universitas dan membantu membangun sebuah penerbitan Katolik pada tahun 1580. Pada tahun 1591 ia jatuh sakit tetapi terus menulis hingga kematiannya pada tanggal 21 Desember tahun 1597 di Freiburg. Oleh Sri Paus Pius ke-11 tahun 1922 sampai tahun 1939 Petrus digelar sebagai seorang pujangga gereja yang masyhur. 2. Santa Zita. Pengaku iman. Santa Zita dilahirkan di Monte Sagrati, Italia Tengah pada tahun 1218. Pada umur 12 tahun ia menjadi pelayan, pembantu rumah pada keluarga Pagano di Fatinelli, seorang pengusaha tekstil yang kaya. Zita juga bekerja di pabrik orang tuanya. Sebagai buruh, ia memperlihatkan perilaku yang saleh dan murah hati. Hal ini menimbulkan amarah dari pelayan-pelayan yang lain. Selain itu, ia pun dimarahi oleh orang tuanya karena mengambil sejumlah besar makanan dan pakaian untuk dibagi-bagikan kepada para miskin. Namun keluarga Fatinelli memahami maksud Zita dan turut menambahkan bantuan kepadanya untuk melanjutkan karya-karya cinta kasih. Setelah beberapa tahun, ia dibiarkan membantu anak-anak dan menjadi pengurus rumah tangga Fatinelli. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, keluarga Fatinelli membebaskan dia dari tugas-tugas rumah dan membiarkan dia mengunjungi orang-orang sakit dan para tawanan di penjara. Setelah kematiannya, jenazahnya dikuburkan di gereja Santo Frediano di Lucca. Ia meninggal pada tanggal 27 April tahun 1278 di Lucca, dekat tempat kelahirannya. Pada tahun 1696, ia digelari kudus oleh Sri Paus Innocentio ke-12 tahun 1691 sampai tahun 1700. 3. Santa Lydia Longeli. Pengaku iman. Lydia Longeli lahir pada tahun 1674 di Groton, sebuah daerah koloni Inggris di Amerika Serikat. Keluarga Longeli penganut agama Protestan Puritan, yang keras sekali pandangan hidupnya. Ibunya meninggal dunia ketika Lydia bersama 3 orang adiknya, Will, Jemina dan John masih kecil. Dalam usia remajanya, Lydia terpaksa menggantikan ibunya dalam mengurusi adik-adiknya. Hal ini dilakukannya sampai saat ayahnya William Longeli menikah lagi dengan Cripps Deliverance, seorang janda muda. Semenjak itu, Cripps mengambil alih lagi tugas-tugas Lydia sebagai ibu rumah tangga. Dari perkawinan kedua ini, William memperoleh lagi 4 orang anak, Joseph, Betty, Richard dan Nathaniel. William mendidik anak-anaknya penuh disiplin bahkan keras. Mereka dilatih untuk bekerja, berdoa dan menulis. Lydia dibebani tugas mendampingi adik-adiknya dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Setiap minggu mereka bersama orang Kristen lainnya ke gereja dan mendengarkan khotbah pendeta Hobart. Selain itu, William melatih anak-anaknya menggunakan senjata untuk membela diri bila ada suatu bahaya. Bahaya besar yang selalu mengancam hidup mereka ialah serangan orang-orang Indian yang masih biadab. Pada tahun 1694, daerah Groton diserang oleh orang-orang Indian Abenaki. Ayah dan ibunya bersama beberapa orang lainnya mati terbunuh dalam peristiwa itu. Tinggallah Lydia, Betty dan John dibiarkan hidup oleh orang-orang Indian itu. Mereka dibawa sebagai tawanan ke New France, daerah koloni Prancis.
Di tengah perjalanan itu, Betty meninggal dunia dan John dipisahkan dari Lydia. Setibanya di New France, Lydia dihadapkan ke depan penguasa Prancis setempat. Di sana hadir juga Tuan Leber, seorang duda yang beragama Katolik. Oleh Tuan Leber, Lydia ditebus dan diangkat menjadi anaknya sendiri. Semenjak itu, kehidupan Lydia tergantung sepenuhnya pada kebaikan hati Leber dan anak-anaknya Pierre dan Jeanne. Ia merasa senang karena diperlakukan sebagai anak kandung dengan cara hidup Katolik dari keluarga Leber, maupun dari segenap warga kota New France. Lydia kemudian berkenalan dengan Pastor Pere Meril, imam di New France dan suster-suster Notre Dame. Atas permintaan Tuan Leber, seorang suster datang mengajarkan bahasa Prancis kepada Lydia. Pada suatu hari, Lydia diperkenalkan pada Suster Mere Bourgeois, pendiri kongregasi tersebut. Pertemuannya dengan Suster Mere Bourgeois menumbuhkan dalam hatinya keinginan untuk menjadi suster juga. Atas pengaruh keluarga Leber, suster-suster dan Pastor Meril, Lydia kemudian dipermandikan menjadi Katolik pada tanggal 24 April tahun 1696 dengan nama Magdalena. Kemudian ia diterima menjadi suster dengan nama Suster Magdalena. Pada tanggal 19 September tahun 1699, ia mengikrarkan kaul kekal. Setelah bertugas di New France selama beberapa tahun, Lydia dikirim ke Pulau Orleans untuk menjadi superior biara keluarga kudus di sana. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1758 dan dimakamkan di Kapela Kanak-kanak Yesus di Montreal. Santo Petrus Canisius, Santa Zita dan Santa Lydia Longley, doakanlah kami. Kak Carla Channel.